membacanya dalam 2 Timotius atau surat Rasul Paulus yang kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memutuskan atau memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius pada saat dia berada di dalam penjara di Roma, pada saat atau pada masa tahanan yang kedua, pada tahun kurang lebih 65, tahun ke-65 atau abad kedua, abad pertama maksud saya, setelah Masehi, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini ada seorang yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dituliskan kepada Timotius, di mana dia menerima firman atau surat yang ditulis oleh seorang rasul atau apostol Paulus. Dia katakan bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi, ya, orang yang hidup dan yang mati, bahwa ya, dimanapun kita berada, kita harus pahami bahwa kita harus menjadi hamba Tuhan yang menguasai dirinya sendiri atau diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan atau orang percaya ini sangat identik. Ketika hamba Tuhan dan orang percaya itu berbicara sama Tuhan, maka indikasinya sama. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan dipercayai oleh Tuhan ketika berada di dunia ini, bumi ini, dan kemudian melakukan tugas-tugas pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penulis buku, dia memberikan pengertian tentang penguasaan diri. Dia bernama Henk ten Napel. Dalam bukunya yang lebih utama lagi, dia berkata bahwa penguasaan diri adalah disiplin terhadap diri sendiri, atau secara umum kita sering mengerti itu adalah self control. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang self control atau penguasaan diri, dia harus tunduk kepada firman, tunduk kepada Kristus, tunduk kepada Tuhan. Dan kalau seorang hamba Tuhan itu lebih dituntut banyak oleh Tuhan. Orang percaya pun demikian. Ketika dia sudah mengikatkan diri dengan Tuhan atau sudah menjadi seorang hamba Tuhan, maka dia harus benar-benar menyadari dirinya bahwa dia itu adalah milik Tuhan. Dan kalau kita melihat, ada seorang juga penulis buku, dia bernama John Dresser. Dia mengatakan begini tentang penguasaan diri. Penguasaan diri itu lebih mengarah kepada pengendalian diri, yang artinya untuk mengontrol nafsu dorongan hati, nafsu dorongan hati atau berbagai macam keinginan lainnya. Dan itu disebut sebagai penguasaan diri. Nah, sebagai orang percaya hari-hari ini, sebagai hamba Tuhan, kita harus bisa menguasai diri kita agar supaya sama seperti Alkitab katakan di dalam ayat ketiga dalam pasal 4, di sini firman Tuhan katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Jadi sepertinya orang digiring kepada hal-hal atau ajaran yang tidak sehat lagi. Kenapa? Karena sudah dikatakan oleh seorang rasul, apostol Paulus di 2 Timotius pasal yang keempat ini, agar supaya kita harus kembali kepada ajaran yang sehat, ajaran yang benar, yang diajarkan oleh firman Kristus yang ada dalam Alkitab. Nah, Timotius sebagai hamba Tuhan,
atau generasi penerus dalam pelayan gereja dituntut untuk memiliki kepribadian yang tersendiri, yang menjadi berbeda dalam melaksanakan tugasnya yang akan dipercayakan kepada siapapun kita, baik kita yang belum menjadi hamba Tuhan sekalipun atau orang percaya. Maka kita harus bisa mempersiapkan diri kita untuk menerima ajaran yang sehat, menerima firman yang benar, firman Kristus yang memerdekakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, Paulus meminta Timotius untuk menjadi teladan bagi jemaat. Seorang hamba Tuhan yang dapat menguasai dirinya, ia harus menjadi teladan bagi siapapun. Nah, di sini kalau kita lihat di ayat yang kedua, kita akan lihat sama-sama mulai ayat per ayat. Di sini disebut ayat yang kedua, siap sedia. Siap sedia ini dalam bahasa aslinya berarti memakai kata epistepi. Epistepi ini berarti berdiri dekat atau siap sedia. Atau ya siap sedia, dan itu ditulis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Greek, disebut sebagai epistepi. Banyak orang, banyak hamba Tuhan yang tidak lagi siap sedia hari-hari ini. Mereka tidak lagi siap sedia, artinya mereka tidak lagi memiliki epistepi. Pelayanan ya pelayanan saja, melayani ya sekedar saja melayani, tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh, atau ya udah buat apa saya mau sungguh-sungguh kalau memang saya cuma dipercayakan ya hanya menjadi seorang hamba Tuhan seperti ini. Padahal seorang hamba Tuhan itu spesial di mata Tuhan. Seorang hamba Tuhan, orang percaya pun spesial di mata Tuhan. Jadi kita harus memahami, menyadari bahwa siapapun kita yang melayani Tuhan, kita harus siap sedia. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Jadi Paulus secara tegas mendesak Timotius untuk siap sedia. Karena pada waktu itu tantangannya sangat berat. Mungkin kita berpikir bahwa tantangan zaman dulu itu berbeda dengan tantangan zaman sekarang. Saya percaya dimanapun, dan kapanpun kita berada, di zaman manapun tetap ada yang namanya tantangan. Sebagai hamba Tuhan, orang percaya, mau kita pun masih orang percaya yang kita pikir kita bukan hamba Tuhan, tetap kita punya tantangan tersendiri. Maka kita harus siap sedia. Sebagai orang percaya pun, kita harus bisa menjadi saksi di depan banyak orang. Ya, siap sedia bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini firman Tuhan itu harus diberitakan, baik atau tidak baiknya waktunya, walaupun orang tidak menerima. Ya, dan hal itu merupakan tanggung jawab seorang hamba Tuhan untuk membawa mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka percaya dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, siap sedia, baik dan tidak baik waktunya juga berarti terus giat. Kalau kita terus giat juga, ini bisa diartikan epistepi. Dan Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ya, di ayat yang kedua B, di situ kita harus mengajar dengan sabar. Kalau kita lihat, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi di sini kita harus mengajar dengan sabar. Jangan memfitnah, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, janganlah mereka bertengkar. Bahkan seorang hamba Tuhan pun nggak boleh bertengkar, sesama orang percaya pun nggak boleh bertengkar. Kenapa? Karena kita harus mengajar dengan sabar. Kesabaran dalam bahasa aslinya, kalau dalam konteks ini, menggunakan kata makrot humia. Saudara, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita harus sabar dalam hal ini. Dimanapun kita berada, kapanpun kita bekerja, kita melakukan kegiatan, harus sabar menghadapi segala sesuatu. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga harus dengan tindakan. Karena dalam bahasa lain yang dikatakan makrothumia itu berarti as a stage of emotional quickness. Artinya memenangkan emosional di wajah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kita mengajar dengan sabar kalau kita tidak dapat menenangkan emosional kita, emosional quickness, ya.
Kita harus memenangkan emosional di wajah kita dulu. Kita harus menunjukkan